Jadi bunyi tembakan itu saya terbang di atas tembakan itu kelihatan nyala-nyala peluru itu aja. Jam tangan saya aja pecah, saya nggak tahu. Tapi lawalam, kalau disuruh ngulangi sekarang mungkin saya nggak bisa. Kan ada anak buah saya itu, Bapak macet senjata, saya udah di situ nginjak lehernya. Padahal ini gelap. Kemudian secapa 87, kemudian tamat secapa itu, tamat bulan Juli 88, langsung kita, tadi rangkaiannya dengan program Prolita Kopassus tadi itu ada uji coba lapang. Ya, saya tergabung dengan dampak 13, saya dan unit. Kalau di Kopassus dan unit itu sama dengan Danton lah kalau di tempat lain. Berapa tuh pasukannya kalau dan unit? Saya dan unit. Pasukannya kalau komposisinya itu memang begitu. Kalau unit itu dipimpin perwira, pasukannya hanya 10 orang. 10 orang. Nah, tergabung dalam dampak 13. Pangkat 13. Waktu itu? Capa. Baru lulus pendidikan. Lulus ya. Kopassus penugasannya itu kan berubah-ubah dari Nanggala, Dampak, Cakra, Candrasa, ini dampak 13 Pak ya. Tiba di tim-tim oleh dan Satgas dalam waktu itu Pak Jeki Onor Makarim. Jadi unsur-unsur Kopassus yang ada di tim-tim di bawah Satgasnya tersendiri ada dan Satgasnya Pak. Nah bersamaan situasinya waktu itu di daerah timur ada unsur-unsur perlawanan Satgas ini yang namanya ada Alfa, Syira, ada Makikit, ada ini. Itu VKK kali ya di kabupaten? Pokoknya sekitar timur ke sana. Oke. Nah, ada salah satu itu diantara itu namanya Alfa di Los Palos itu. Di Los Palos. Situasinya waktu itu lagi moral rendah karena kebetulan di dalam salah satu kontak tembak dengan musuh di lapangan komandannya kena gugur. Kapten Akmil 84 kalau nggak salah, William Popik gugur. Jadi kekosongan pimpinan butuh dan Satgas butuh untuk mimpin, ya kan? Ya dia nyari di pasukan baru datang ini, termasuk pasukannya Mas Mujaki itu. Kita butuh satu orang ini yang mimpin Alfa di Los Palos. Ya saya terpanggil lagi kayak tadi waktu di Chandra Sedotike itu. Oke. Keluarkan tiap unit, keluarkan di bawah pimpinan Capa Hamarudin menghadap. Bapak tipenya orang yang inisiatif berarti itu Pak ya? Beri penjelasan. Pimpinannya itu Kapten Joy Siutan. Jadi situasinya moral lagi rendah, saya masuk. Oke, iya. Ya bisa dibayangkan nih tantangan ya, tersendiri kan. Gugur, tembak. Kita unsur pimpinan Bapak, masuk. Dan baru di sana gitu kan, bukan dengan mereka gitu. Iya Pak. Tapi itu memotivasi saya harus kan kita ini ya tentara perwira baru lulus pendidikan. Jadi tim Alfa itu adalah unsur perlawanan Kopassus yang kita pakai operasi balik. Diambil dari mantan pretelin itu atau mantan ini yang kita didik bina baru kita pakai. Ya bisa Bapak bayangkan situasinya misalnya diperlengkapi dengan senjata senjata yang hasil rampasan itu. Iya. Kita pakai dia. Pak boleh tahu nggak Pak kira-kira kenapa mereka akhirnya mau bergabung dengan kita gitu Pak? Apa sih yang Bapak tangkap waktu itu? Artinya bergabungnya dari aspek ini aja yang bergabung jadi Alfa. Itulah hasil pengembangan dari operasi Sandi Yuda yang dimiliki Kopassus. Membuat orang, meyakinkan orang sampai dia bisa, oke, kau daerah mana? Oh saya daerah sini. Oh itu yang kita secara diam-diam, wah ini saya rekrut orang gimana dia supaya dia masih. Itu kita pakai. Kalau kita pasukan kita ngarahkan ke daerah sini beroperasi. Itu, kan gitu Pak itu. Pemahamannya lah begitu. Ya, tapi kemampuan kalau Bapak bilang tadi kenapa bisa ini memang itulah hasil dari penggalangan kan gitu dari operasi Sanda yang dijalankan Kopassus. Sampai sejauh itu orang mau berbuat kan begitu. Jadi saya di Los Palos itu efektif sampai dengan selesai penugasan Pak. Ya tadi dari Cakra 3. Dampak 13,
menggabung bawa Alpa, bawa Los Palos. Ya perkembangan yang menonjol ya memang karena saya penguasaan wilayah khususnya ini kan di timur, sektor timur di Los Palos, saya di Mesgula. Kalau ada tahu Mesgula itu. Saya kuasai wilayah. Hasil dari tadi itu dari Candrasa 23 saya banyak di sektor timur. Jadi saya di situ aja berputar gitu ya. Saya hafal. Tidak bisa saya dibohongi dengan yang bekas-bekas pertelin tadi itu. Karena udah tahu. Walaupun dia bilang, "Bapak di sini bahaya, Bapak. Di sini sana sini dulu saya hadang tentara di sini." Saya tidak keder, saya tahu daerah sini kok. Saya paling suka Pak kalau di antara anak-anak itu, Bapak, kalau misalnya lagi istirahat kayak gini. Dulu Bapak, siapa yang daerah sini dulu? Oh saya Bapak. Coba panggilin. Sini kau. Kau di sini dulu. Dia coba kau ceritakan daerah sini. Adalah di antara ya, kan banyak. Ada di antara ini, oh di sini Pak, daerah ini ada tempat klasik. Kalau dia habis PC di sana, dia ada yang luka, dia taruh di sini, itu ada gua, macam-macam lah. Ya. Saya gali dari dia. Aspek taktisnya, kemudian dia bagaimana dia survive gitu. Kalau ada yang luka. Jadi menambah perbendaharaan penguasaan wilayah tadi itu. Ya, itu aja saya kembangkan. Sampai saya punya ini Pak, punya metode. Kalau saya masuk kolam istilahnya, dapat oleat dari kolam. Kalau dapat oleat itu kan, misalnya Pak Mujaki, ini oleatnya kalau kamu mengendalikan pasukan. Nah ini kamu tim Alpa ini dapat oleat pelajari, oh iya. Kalau sudah dapat oliat kayak gitu itu, ya masuk kolam itu, sampai saya punya rumusan. Kalau sudah lewat dari 3 hari, ya dengan catatan anak buah tadi itu, kalau jalan setapak jangan ingat jalan setapak, jangan lewat jalan setapak, potong gunung, tidak ada yang lewat jalan setapak. Nah, dari situ, kalau itu kolam sektor itu ada orang, ada isinya, ada musuh. Banyak ketemunya. Tapi syaratnya jangan lewat jalan. Dengan tadi metode kerahasiaan tadi itu, rote, pemilihan kita pindah tempat itu. Sampai saya kalau udah 3 hari, tidak kosong ini, udah kalau ada rusa, babi tembak aja, bawa pulang ke rumahmu. Kan orang-orang situ juga kan tadi. Iya mereka. Itu kampungnya masih ada apa enggak tuh kalau lagi situasi kayak gitu Pak? Ya, ngungsi dulu mereka. Kalau iya kampungnya tadi kan kalau nggak salah saya singgung 80-an ke bawah, metode operasi 80-an ke bawah kan dilokalisir penduduk itu. Nah, sudah di kota-kota, katakanlah kota ya kampung-kampung. Nah itu setelah 80 ke sini kan operasi ini kan seperti itu, pembersihan. Nah kita di era 80-an ini seperti itu. Ya itu hubungannya dengan pertimbangan tadi operasi seperti itu. Kalau yang relawan Sera itu tahun berapa tuh Pak? Sama, bersamaan itu. Bersamaan itulah pimpinan di Kopassus dulu itu ya sampai sejauh gitu tuh anunya. Dia bentuk tim-tim perlawanan itu. Ya kayak itu seperti si Yulion, kalau pernah dengar si Yulion itu kan rekrutmen dari orang-orang Nanggala semua, dari orang Kopassus semua Pak. Ini masuk di Alpa Pak. Jadi yang saya tangkap selama kurun waktu sekian bulan saya dengan mereka itu Pak, itu ya tapi apalagi namanya, bagaimana juga mau saya ini. Jadi saya panci, saya suka kalau yang banyak bicaranya dulu Pak, saya tembak gini, bagus. Tapi ketika kita dalam beroperasi di hutan, dan ya alhamdulillah kebanyakan juga kontak, maaf bukan kesombongan, kontak tembak kan bukan 1 kali 2 kali kita ketemu musuh. Tapi dilalanya setiap ada kontak tembak itu saya yang ada di situ. Ketemunya begitu terus. Jadi enak saya pakai. Jadi enak gitu. Misalnya ketemu kontak tembak yang di sini ada si A. Nah, dia yang saya ini, mana kamu? Si C, mana kamu dulu yang kau bilang saya ini, ini lihat ini si A ini.
dia ini udah dapat. Padahal walaupun bukan dia, tapi kan dia ikut saya. Iya, iya. Tapi kan dia yang untuk memancing heroisme dia, supaya dia juga sampai tidak, kalau masuk itu tidak tidur itu pingin seperti itu. Iya. Di mata komandannya. Perkembangan situasi di sana kan dipelajari betul, bahwa dari mulai Natal sampai tahun baru, orang-orang musuh-musuh yang ada di kelompoknya Sanana itu kan pasti merapat kampung. Natal, tahun baru. Kita pelajari lagi SBM musuh itu yang ada hubungannya dengan orang sini. Itu yang dikerahkan pasukan oleh Nanggala itu, Ambu apalah itu kerahkan di sini itu. Saya ada suatu ketika operasi di akhir tahun Natal dan tahun baru 89 akhir Pak itu. Jadi dari satuannya lebih besar. Ya, pasukannya Mujaki. Ya, pasukannya apalagi ada berapa, semua unsur-unsur Kopassus bergerak di lapangan. Hasilnya nihil, katakanlah begitu ya. Hanya yang ada setiap kontak itu kita yang pihak gugur. Kita yang korban. Yeah. Ya kan? Nah, saya dari pengembangan pemikiran saya begini Pak. Begitu saya tipu dia. Kenapa? Saya pelajari kenapa bisa kosong sama sekali padahal kemarin kita kok tidak ada yang menemukan. Oke, biarkan arus pasukan ini oleh orang yang ada di sekitar sini, termasuk sampai ke musuh bahwa dia sudah pulang. Tapi saya tidak mau pulang. Ternyata nggak pulang. Saya tidak pulang. Pasukan saya nggak pulang. Memang ikut. Saya mobil saya paling belakang. Sekian mobil paling belakang, ini lanjut, kita tinggal. Masuk lagi. Nungguin. Sementara musuh nganggap kita udah pulang sudah semuanya. Oke. Masuk lagi. Tungguin. Ini musim, analisanya ini musim jagung. Oke. Kebun-kebun di pinggir kampung itu kan kebun-kebun jagung lagi menguning. Sumber logistiknya mereka merapat ke pamilnya. Tidak mungkin jauh. Oke. Logikanya pasti gitu ya. Itu aja saya gelar pasukan saya sepanjang itu. Ya, yang penting body system. Berdua Pak. Berdua. Nah, dari hasil gelar itu pagi ada laporan, kamu gimana? Nihil. Ada yang laporan, Bapak. Tadi ada jejak dari sini ke sini. Dari mana mulai kau lihat sini? Kemudian berakhir ke mana? Sampai masuk sana, Bapak. Ikuti. Sama lagi gaya-gaya tadi. Gaya-gaya saya tadi itu ya, pengalaman. Ikuti. Kalau kita mau ketemu musuh bukan berarti menghindar. Justru semangat. Ikuti. Tapi sebelum saya berangkat di perencanaan saya laporan ke atas dulu. Ke Pak Jeki. Pikirkan di Makassar, gimana logistikmu? Saya bilang siap, ada. Padahal namanya logistik untuk 7 hari ya cukup 7 hari. Tapi ini kan tersendiri. Ada hal lainnya. Ini tersendiri, keyakinan tersendiri, keluar aja di mulut. Siap, ada kondang, ada. Padahal saya sudah ini. Sebelum pasukan itu saya berpikir mau balik, saya kumpulin dulu. Saya penasaran, daerah ini mana sih ini? Kamu pernah di sini? Siapa yang di sini? Oh, si A, si B. Bagaimana dengan makan? Ada sukun, ada jagung, ini banyak. Tidak usah pikirkan makanan. Itu makanya begitu saya ngomong ke atas, ya siap, ada, cukup Pak. Dan hasil dari penjejakan tadi itu, yang alat tadi itu ikuti. Jadi saya udah ini, pasukan saya yang ada di standby, saya udah telepon si Asep Rosadi itu, Chef, wakil saya, Chef, saya akan ini. Kamu siapkan pasukanmu isi ini. Tutup dari arah Taropalung, tutup dari ada ini. Saya kan tahu, bilang kuasa tutup dari sini, saya akan masuk dari sini. Saya akan masuk dari ini, akan keluar pull out di sana. Bapak tekan terus. Ya, jadi cadangan saya kan saya pasukan kecil. Saya tetap kita itu apalagi namanya
kekhawatiran tapi jangan berlebihan. Misalnya walaupun jago gimana, kalau kita kelompok kecil ketemu kelompok besar, tunggu aja habis peluru. Amunisi berapa tuh Pak kalau kayak gitu? Senjata sama amunisi berapa sih? Itu kan setiap kita masuk kan kita udah cek bekal. Berapa banyak tuh dibawa Pak? Misalnya peluru gitu misalnya? Iya, kadang-kadang kita paling banyak lah itu 200 butir. 200 ya? Paling banyak lah itu. Setiap orang? Iya, bekal pokok namanya. Gitu ya. Saya udah siapkan seperti itu Pak, kemungkinan yang terjelek. Karena kan saya sadar juga kemungkinan terjelek. Saya ini kelompok kecil. Hebat gimana pun kalau saya jadi musuh, hebat gimana pun kamu, kutunggunya aja kamu habis pelurumu. Baru tangkap hidup-hidup, matilah kamu. Pak itu tuh, siapkan kamu, kau masuk dari sini. Ikuti jejak. Itu jejak itu Pak, nah ini cerita. Di hutan kan, itu di sektor timur itu. Sektor timur itu antara Ililapa, Los Palos, KKP yang kesana itu kan pohon-pohon kenari itu. Gelap. Saya ikuti mengarah ke sana. Tapi kan saya berangkat tadi, saya bilang saya kuasai wilayah. Jadi walaupun tidak ada peta-petaan, hafal gitu. Hafal. Saya ikuti. Jadi bayangin aja Pak, dari pagi itu sampai dengan sore ngikuti jejak terus, semakin jejak itu jelas. Semakin dekat berarti itu. Semakin jelas. Jelasnya itu kalau analisa kita mungkin dari musuh yang arah yang berlainan ketemu. Oh, oke. Ya. Begitu kan? Ya. Semakin semangat juga kita. Walaupun kita tahu itu lebih banyak mereka. Pertimbangan saya udah ke situ. Ini berarti musuh semakin banyak. Besar ini. Jadi pendek cerita itu Pak. Udah gelap. Dari pagi, saya urut tadi dari pagi sampai asar gelap. Mau maghrib lah katakanlah begitu, tapi saya di hutan. Ya tapi saya kan anunya dalam memelihara moral pasukan saya ini, saya tidak pernah di belakang Pak, maaf. Di depan terus? Paling tidak satu orang di depan saya. Ya. Itu paling belakang tuh ya? Oke. Di saat-saat kritis kita udah dari pagi tidak makan siang, karena takut kita makan disergap musuh. Jadi kita nggak mau makan siang, lapar kita kan. Jadi jalan terus, bergerak jalan terus. Dari punggung gunung itu, saya yang di depan, saya ngelihat orang yang di depan saya satu orang ini dia tidak ngelihat. Dia ke arah sana juga jalannya. Kita juga ke arah sana. Tapi saya berkira, saya tandai, itu pohon ini tadi orang itu saya lihat pertama. Tapi manuver saya tetap jalan kan. Nah, begitu sampai di tempat itu, saya suruh berhenti. Baru saya periksa. Oke. Berhenti dulu. Bapak mau cek dulu. Saya periksa. Biasa kan kalau orang misalnya musuh itu kalau dari arah sana pasukan dia ada pohon kayak gini, biasanya kan di situ dia ngendap kan di pohon itu. Saya periksa kiri kanan, di sini, di sini. Sampai saya analisa lagi. Kalau ini 1 orang 2 orang berarti kelompok besarnya di sana karena dia mengarah ke sana. Oke. Berkumpulnya akan ke sana. Kelompok yang diamankan itu kan pasti ada. Iya. Jadi setelah saya yakini, saya ngelihat orang tadi arahnya ke sana, ini udah gelap. Oke, udah istirahat, sambil istirahat. Saya bilang gini, Bapak paling depan, ini kan gelap, udah gelap. Maksudnya bukan Bapak tidak tembus peluru, maksudnya gini, kalau udah gelap, udah malam kan kamu tinggal ngikut saya. Pegang-pegangan sampai ini kalau udah gelap di hutan kan. Jalan terus. Begitu saya lakukan kayak yang di Candrasa 23 tadi itu. Sampai capek, malam tidur, kiri kanan bagi, saya juga mutar dulu radius berapa meter, di mana misalnya dia, ada ini agak-agak naik. Jangan di jalan, nanti orang lewat kita ditabrak, naik minggir dikit, naik istirahat. Oke, tidur semua. Tidur semuanya? Saya bilang udah istirahat, tidur semua, biar Bapak yang jaga. Nanti saya bangunin kamu kalau sudah capek. Dari sepanjang saya itu dari awal malam sampai dengan pagi itu Pak, saya yang pada saat saya duduk itu, orang kalau ngobrol kayak gini di hutan itu kan kedengaran tapi tidak jelas. Sayup gitu. Ada orang.
kaitkan lagi dengan situ. Oh, berarti yang saya perkirakan tadi kelompok itu, oh sudah tidak jauh dari sini. Persoalannya sekarang nyari arah. Yakinkan dia di mana. Di tengah gelap gulita kan, Pak. Jadi kesimpulan dari pengamatan saya tadi itu kadang-kadang dia ketawa, kadang-kadang enggak. Sampai oh iya. Berarti arahnya yang ada titik bintang ke sana. Coba kan kalau pohon yang kena langit tidak terhalang, langit tidak terapung kan kelihatan terang itu bagus banget itu kalau gelap gulita itu. Oh itu arahnya. Yang saya temukan, oh ke sana arahnya. Oh ke sana arah. Oh iya, saya yakin ambillah kesimpulan bahwa ini arahnya ke sana. Arah ke sana ini arah gerakan juga tadi itu yang tadi sore. Ke sana juga kan. Jadi semakin benar lah dari awal tuh udah benar arahnya. Masing yakin kita. Ya. Oh iya, ini arahnya ke sana. Begitu saya udah ngambil pada kesimpulan itu, saya bilang, kau bangun duduk di sini, kamu menghadap sana. Tapi saya tidak beritahu, jarang saya beritahu dengan bentuk perintah baru saya beritahu. Karena ada dua, sama dengan tadi Pak, waktu gelap gulita itu. Kau ini, Bapak di depan, maksudnya bawa biar ini. Saya tidak beritahu bahwa tadi ada orang. Hanya dua, dia berani atau takut. Kalau dia takut kan bahaya saya. Iya, kacau kita. Berani juga nggak boleh, berani berlebihan. Kita hanya orang sedikit. Pagi kira-kira jam 4. Jam 5. Ya, tapi saya tidak tidur. Ya, apa yang kau ini kan tadi? Orang Bapak. Di mana? Sebelah sini. Kalau menurut kamu kira-kira berapa meter? Dekat itu Bapak. Dekat. Oke, kau persiapan. Bangun semua yang lain. Itu hanya 15 orang saya bawa Pak. Tentaranya hanya 3. Tapi kan biasa Pak, gaya-gaya saya sebelum kontak-kontak sebelumnya kayak gitu itu, kalau saya kontak dengan musuh itu kan hanya teriak. Ya. Ini kan Horacio Dominguez kan namanya, tapi dia tidak belakangan tidak mau disebut namanya karena takut kedengaran orang hutan, orang musuh kan, karena temannya sendiri. Iya. Siap, maju kiri, maju kanan. Padahal walaupun tidak ada. Pada saat kontak itu, jadi kesannya saya di pihak musuh itu pasukan besar. Seakan-akan gitu. Saya jiwai itu sepanjang, kan bukan 1 kali 2 kali kontak saya itu Pak selama itu. Tapi ini yang menonjol. Berangkat kita tinggalkan titik istirahat. Bermalam. Maju ke arah tadi, podobanya ke arah gerakan itu kan. Berapa meter kira-kira itu Pak? Nah, itu dia pada saat kontak. Pada saat kontak itu tidak ada 25 meter. Deket banget. Hanya sungai kering yang ngantarai Pak. Jadi saya turun, ternyata dia turun dari sungai kering, sama dengan kejadiannya lagi tadi itu bahwa ketemu. Amprokan gitu loh ya. Dia dari arah berlawanan turun sungai, saya turun sungai. Bisa Bapak bayangkan. Iya. Jadi bunyi tembakan itu, saya terbang di atas tembakan itu kelihatan nyala-nyala peluru. Iya. Jantangan saya aja pecah, saya nggak tahu. Tapi lawalam, kalau disuruh ngulangi sekarang mungkin saya nggak bisa. Kan ada anak buah saya itu, Bapak macet senjata, saya udah di situ nginjak lehernya. Padahal ini gelap. Tapi pada saat konsolidasi, wah ini apa yang terjadi tadi? Kok saya bisa sampai nginjak lehernya ini ada? Padahal itu jaraknya juga tidak jelas. Tapi begitu dia teriak, kan saya teriak, maju kanan, Horacio maju kanan, maju kiri. Padahal tidak ada kan. Tapi kan itu moral. Iya, ngasih buat musuh inilah gitu kan. Jadi yang kekuatan yang ada di samping kiri kanan saya aja itu yang menghancurkan pertempuran, menyelesaikan pertempuran tadi yang ada pertemuan antara sungai dengan sungai. Iya. Yang ternyata jaraknya cuma malam itu cuma 25 meter kira-kira gitu. Iya. Itu ternyata itu tokohnya ada di situ. Ada tokoh yang saya dapatkan di situ, di kontak tembak itu. Ya, dengan tokohnya dengan pengawalnya lah. Pengawalnya itu ada yang kita hidupin, hanya kena ininya Kang. Itu yang ngomong. Tadi malam itu Pak, kita lagi rapat mau pengadangan tentara di sini. Arah ya, sebaliknya. Di satu tempat. Ya. Ini kita sudah mau bergerak
ke sana ke arah Pengadangan menjelang tahun baru, Natal tahun baru. Pasti tentara lewat sini, ketemu dengan Bapak. Nggak nyangka juga mereka gitu ya. Enggak ya, iya. Karena sebenarnya mereka udah punya rencana juga. Iya, ya, Pak, schedule-nya gitu. Bahwa tadi malam kita rapat, Pak. Iya. Bapak, itu si Matias namanya. Yang kena ditembak. Saya yakinkan, hidupkan dia, obati dia, supaya dia ngalir. Iya. Berapa orang waktu itu, Pak, di musuh? Dia dengan pengawalnya 4, senjatanya 3, pistolnya 1. Tapi yang bergensi ini dapat tokonya itu. Salah. Siapa tahu namanya? Si Verly Munekas. Nah itu kejadian itu saya masuk gini, kebetulan di operasi yang lain kan ada ini Pak Mujaki. Pak Mujaki itu sebelum saya masuk kolam itu ya, Pak Mujaki ini ada, saya lewati pasukannya, saya bercanda. Dia kan baru pulang kena tembak itu Pak, operasi di Gatot Subroto, masuk lagi ke timur. Itu orang hebat itu. Pak Mujaki. Masuk lagi ke timur. Cek, saya tidak keluar dari kolam Jack kalau saya nggak dapat balaskan kamu kawan. Saya bilang gitu. Itu ketemu sebelum itu ya? Sebelum masuk kolam tadi dan saya udah keluar, saya nggak mau keluar itu. Jack, saya tidak mau keluar kalau saya nggak balaskan kamu kawan. Komandannya di sebelahnya Akmil 83 Pak Yondrias itu. Apalagi Makassar. Oh siap. Ini kawan saya Pak Madura. Madura. Sampai kayak gitu Pak ya? Sampai segitu saya dengan dia itu ledek-ledekan. Ya orang hebat. Abu Zaki apa kabar? Masuk ke Dampak 30. Dampak 30 itu 89 ke 90. Dampak itu kepanjangannya apa sih Pak? Jadi istilahnya Satuan Penugasan di Kopassus itu Nanggala, tidak ada perpanjangan. Nanggala, nama itu Cantrasa, Dampak, saya PASEO. Kemudian hal-hal yang menonjol selama ikut Dampak 30 itu sampai selama penugasan itu pengepungan Bonaria. Ada suatu daerah komplek namanya kompleknya Sanana lah, di dekat Ainaro. Kota Ainaro itu ada sungai. Itu ada tebing tinggi, tapi itu masuknya dari arah sana. Kalau di sini nggak bisa tembus. Jadi ada informasi bahwa Sanana, ya kan dulu Sanana itu paling ya lebih alot, lebih lama di ubur-ubur toko puncak pada saat Sanana itu daripada waktu Nicola Lobato dulu. Nicola Lobato kan cepat tumbang. Sanana ini informasi bahwa Sanana ada di situ sembunyi, ya. Udahlah pengerahan pasukan, ya bagaimana batalion tutup batalion yang ada 726, 700 tutup, yang masuk dari Nanggala, dari komando. Saya yang pimpin masuk, saya lagi kembali lagi tadi itu kalau milih-milih. Bagaimana kalau komandan bilang, ya Pak Dahila, ayo siapkan. Terus? Kamu ikut saya. Jadi kita masuk dari gua, masih gua pakai rappelling, tali kan. Tapi nihil, tidak ketemu sana, hanya dokumen-dokumennya lah, apanya lah. Udah gitu. Bergerak lagi, ya, udah pindah lagi. Udah tinggalkan tempat. Itu nggak ada yang menonjol. Pertempuran yang ini nggak ada. Kalaupun tahu kontak ketemunya Financial Peras itu kelompok lain, bukan kelompoknya yang saya ikuti ini. Itu aja, yang lain-lainnya ya normatif aja loh, kalau masuk kolam, keluar kolam. Ketemu dikit musuh, nihil atau berhasil atau kita yang korban, kan begitu aja itu. Begitu terus ya. Tapi alhamdulillah tadi saya selama bawa Alpha itu, syukur alhamdulillah kontak demi kontak hampir setiap masuk kolam itu, yang saya bilang kalau 3 hari saya di kolam tidak ketemu musuh, pasukan saya tidak rahasia. Ada kelapa ambil, ada rusa tembak aja, karena saya udah kosong, tidak ada. Udah kosong. Ya ini, jadi nggak ada di Dampak 30. Kemudian selesai Dampak 30, ada pulang dari Dampak 30, ada penugasan ke terjadi operasi Jaring Merah itu. Aceh. Di Aceh. Ya, saya bawa tim
saya buat tim gabungan kita di sana ada di Solo. Di Solo itu Akmil 8 dari grup 2 itu Pak Yoga itu yang sekarang Pangdam kali di Irian itu Pak Akmil 87 itu loh Mas Cek. Dia dari Solo, saya dari Serang, saya komandannya gabung di sana. Perkembangan di sana selama di sana ya itu tadi memang ada spesifik yang kita singgung tadi itu Pak, spesifiknya kayak gitu tadi kita pelajari. Oh memang seperti ini yang kita hadapi anak-anak muda. Kemudian jangan heran kalau kita kontaknya itu beda dengan timur tadi, ketemunya di hutan, ini di Menasa, di Musala, di mana di warung kopi, tersendiri tantangannya ya. Lain lagi tuh Pak. Nah yang menonjol ya hubungannya dengan ini, suatu ketika kita ada operasi ya, jejak lagi kan diikuti, jejak lagi udah nyobrang sungai ngikuti jejak pengepungan ke Cek Umar itu dia yang tangkap itu pasukannya itu Mujaki. Pengepungan ke Cek Umar itu saya dapat tapi tidak hanya pasukannya. Jadi sama dengan tadi gaya saya pakai tadi itu, usahakan saya yang menguasai situasi, jadi bisa mengendalikan situasi, jadi saya tidak di belakang. Suatu ketika tipikalnya saya tidak mengikuti jalan setapak, potong, pokoknya kalau arah potong naik. Saya naik di medan yang paling terjal, karena keuntungannya kalau kita naik di medan yang terjal kayak gini, kalau orang mau ini kita naik dari arah sini yang tidak diperkirakan orang, yang ditungguin itu kan yang ada jalan dari arah sana. Saya potong naik, ketemu. Jadi di tengah hutan, hamparan luas kayak itu habis dipotong kebun. Ya, saya lihat ada bipak. Nah, anak buah saya ini kan masih menghadapi mau naik ini dari terjal. Tapi saya udah di atas, sudah kuasai situasi. Ada yang lari. Yang lari dari jarak dekat Pak, nggak ada paling 150 meter. Mereka udah tahu tuh ya? Belum. Yang lari itu? Yang lari saya tidak tahu dia melintasnya itu karena pindah tempat dari apa. Tapi dari arah yang berbeda, saya yakin dia belum tahu saya. Saya tembak, tas. Loh, kok masih lari? Apakah saya udah nggak gitu lagi? Tas. Loh, kok hilang? Masih lari. Tas. Loh, kok hilang? Kemana orang ini? Tapi kedengeran itu kena sasaran pelurunya? Kan kita itu terasa Pak kalau ngena orang dengan atau ini. Enggak gitu kan terasa. Ada getarannya lain, beda dengan kita nembak orang dengan tidak kena sasaran. Beda Pak, beda. Ada empuk-empuk dikit. Bersamaan itu anak buah sudah ini naik. Panut, Mayor Panut, Letnan Kolonel Panut, kamu di sini. Maksud saya kau di sini di tempat saya ini, saya akan ke sana. Mana si A? Oh itu Pak. Maksud saya moral saya supaya lindungi saya kan? Iya, cover. Saya ke titik tadi itu, tapi anak buah saya ini tidak mau juga ditinggalkan saya, diikuti karena hutan kan? Karena hutan jadi dia ikuti saya ikuti Bapak. Begitu, kan maju ke sana, tidak langsung begitu, ke situ dulu, baru ke situ. Saat yang lebih dekat ke situ, saya lihat dulu dia di dalam pohon panut. Dia teriak, Bapak. Dia lempar senjatanya kan. Ini Panut, kamu kan kesehatan, rawat dia. Ambil senjatanya, rawat, yakinkan seyakin-yakinnya bahwa dia tidak kau bunuh. Supaya dia ngalir. Iya. Nah itu yang cerita kelompoknya ini. Tapi hikmah di balik itu Pak, karena dia kan orang situ, saya suruh panggilkan, saya kirim ke puskesmas, suruh rawat, panggilkan anak gadisnya 2, dirawat, ya kan, dirawat sampai sembuh, sampai kembali ke masyarakat seperti semula. Iya. Itu tadi dari sana penugasan di operasi jaring, yang lain-lain kan banyak unsur teritorialnya. Saya bagaimana mengendalikan daerah operasi kan. Kita klasifikasikan kan di sana, kalau kita mau ngomong kamu gam ya.
Kamu Gam, bukan Pak. Pasti bukan. Tapi kalau dibilang AN, Aceh Merdeka, kalau orang-orang tua ngaku dia. Terbalik. Kalau Aceh Merdeka tidak ngaku. Kalau dibilang Gam ngaku. Oh gitu. Generasi tuanya. Ya biar kau tembak dia, kau bunuh dia, ngaku dia. Tidak ini. Itu yang menonjol yang akhirnya suatu ketika kita koordinasi, ya. Kita buat pesejuk. Kita buat program pesejuk. Bagaimana ini menyentuh emosi mereka kan? Kalau kau mau membabi buta begitu ngaku Gam, kau tembak ya, bukan masalah operasi selesai. Ya. Tapi muncul lagi dendam-dendam baru. Oke. Ya kan, kayak yang saya singgung tadi itu. Buat pesejuk, program pesejuk namanya. Jadi program pesejuk itu kumpulin suatu masyarakat, undang unsur-unsur Muspida, kita ngasih pengarahan. Ya, kita ngasih pengarahan. Ya, bela negara lagi. Kembali ke ini, jangan bapak-bapak benci orang Jawa. Ya, kita selipkan sendiri. Kalau bayangkan aja orang Jawa itu kan, kita 10 orang, dia udah 100. Kencingnya aja hanya kita Aceh ini, kalau orang Jawa dibenci, Pak. Ya, ada sosialisasi lah semacam gitu. Nah, di waktu dengan pendidikan, terus pengalaman kayak di Chandra 23 segala macam itu, yang paling ketanam di hati Bapak, di pikiran Bapak itu hal apa, Pak? Ya maaf, karena kita ini dari Tamtama, Bintara, Perwira. Setelah saya di level Perwira, yang berangkat tadi masuk tentara tidak mengerti pangkat, saya tiba pada kesimpulan, oh iya seperti ini toh. Misalnya dari aspek pengendalian, dari aspek kodal, pengendalian itu artinya kan kita yang setelah kita perwira kan jadi bagaimana merencanakan, bagaimana pelaksanaannya kan. Jadi memang harus ada apalagi namanya, pertama basic dasar dulu. Ya, yang Bapak bilang militansi, semangat untuk mencintai kita punya profesi. Kan begitu larinya itu, Pak. Semangat bela negara itu, semangat mencintai profesi itu. Di sinilah inilah kita berbuat. Nah, setelah kita ada di unsur pimpinan, maaf Pak, saya bilang tadi masuk tentara tidak ngerti pangkat, ini segala macam. Kemudian mengakhiri tentara saya di level ini, saya pahami bahwa ya apalagi namanya dasar tadi itu, semangat kita itu untuk berbuat itu. Kemudian satunya kalau bicara komando satunya visi apa tadi, semangat tadi itu dari unsur pimpinan dengan yang di bawah. Ya begitu. Kadang-kadang kalau ini sudah ini kan dia jabarkan sendiri, karena dia nganggap bahwa belum tercapai. Tujuan ini belum tercapai. Harus kejar terus, ya. Apa kata komandan? Sama dengan tadi kalau saya proyeksi kembali, kau mau berhasil apa enggak? Kalau hanya mau ini, hanya ikut ini, ya udah, tidak usah. Tapi kalau mau berhasil, akhirnya dia mau ikut. Kalau mau berhasil, belokin itu mobil. Belokin, tidak mau tahu itu resiko bagaimana nanti. Oke, Pak Hamarudin. Jadi mau nggak mau motivasi dulu harus punya kita. Dasar itu banget itu. Ya. Dan tinggal apa yang memotivasi kita gitu, Pak ya. Makanya ada mungkin benarnya Pak waktu kita diakmili psikologi dan psikologi itu. Karena itu terbaca di sana psikologi. Jangan dipaksakan. Ya. Jangan dipaksakan. Kalau itu yang dipaksakan, kena gesekan sedikit, teriak balik kanan. Misalnya masuk pendidikan orang dipasang orang tuanya, baru geseknya pulang, lari. Tapi kalau orang yang tertanam di sini, ayo, apa kata bapak saya? Itu dia, gitu kan. Sampai tertanam selalu harus punya inisiatif, lakukan gitu. Kembangkan gitu. Nggak menunggu aja gitu, Pak ya. Saya balik lagi, Pak. Ya, dari aspek cara pandang lain tentang
tadi kan setelah di perwira ini mengerti sedikit walaupun terbatas soal kepemimpinan, komando, hubungannya dengan kalau kita bahasa lapangan komando dan pengendalian. Bagaimana merencanakan, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya. Jadi dihadapkan dengan tokoh. Tidak ada duanya itu sekarang itu, ya kalau yang lebih yang sekarang ini ya seperti misalnya Pak Prabowo ya. Kalau dari apa yang ada memang secara struktur tidak pernah kita misalnya saya supirnya saya ini. Jadi dengan Pak Prabowo itu selama ini nggak pernah bertemu karena di luar. Kita kan tadi situasinya gitu, dia berhubungi beliau di mana. Hanya dari tadi itu basic diilhami tadi dengan nama itu waktu penugasan 78 masuk di Kopassus dengan regrouping dengan ada dulu sebelum kita bicara masuk ke program Prolita Kopassus itu ada pengambilan D81 dengan keberhasilan Wilan itu Pak Sintung itu Pak. Itu kan pembentukan D81 itu kan bentukannya Pak Prabowo itu. Jadi kita anak buah itu tahu, apalagi kalau yang jiwa-jiwa militansi kayak gitu ya, tahu. Jadi karakter pemimpin juga sangat dibutuhkan Pak ya. Orang itu sebenarnya kan, kalau dari mulai 92 masih letnan kolonel Bapak itu ya di grup Sanda ya. Grup A4. Saya masih di Serang, belum masuk grup A4 saya sudah 95. Itu sudah ada dulu bentukan-bentukan itu yang pemikiran ke arah sana tentang bagaimana membuat merekrut anak-anak purnawirawan namanya pemuda Amayani. Bagaimana merekrut putra-putra misalnya dari daerah konflik seperti Timor, seperti Irian dengan Yuris Rawiaya, Timur dengan ini, ya lain-lain. Direkrutnya itu begini Pak, yang pendidikannya mau lanjut sekolah banyak itu yang ini beliau itu disekolahkan keluar Pak. Oke. Nah Pak, saya mau tanya tuh Pak, dari semua pengalaman Bapak itu kan Bapak sempat melatih ngajar ya di Akmil gitu Pak ya. Apa yang Bapak kasih ke siswa didiknya Pak? Pendidikan itu kan di sana itu kan yang tidak lulus Pantohir di Magelang itu kan dikembalikan Pak. Dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Nah, ada kebijaksanaan bahwa kalau yang sudah keluar Magelang tidak lulus Pantohir bisa mengikuti pendidikan secaba langsung tanpa tes. Kan gitu. Nah, itulah kita cara menyampaikannya kepada mereka. Kita kumpulin, kita dapatkan belangkonya, suruh ngisi belangko kalau yang berminat, tapi kita kasih dulu pengantar gimana memotivasi dia. Saya urut aja ya adik-adik ya bahwa ini ada kebijaksanaan seperti ini. Ini belangkonya, kalau tidak tes lagi langsung sersan. Saya kasih gambaran adik, saya masuk tentara dulu di sana ini pakai saya seperti gini nih ya. Kurun waktu sekian tahun, kalau saya urut adik, masuk tentara tahun 80 saya udah sersan, tahun 87 saya udah, kurun waktu berapa tahun adik? 10 tahun saya udah perwira. Ketemu juga dia perwira, sama-sama saya perwira. Sama dengan ini, adik-adik. Garis-garis besarnya kayak gitu. Tapi saya jabarkan lagi yang bisa nyambung, dipaham ya. Nah, kalau kau isi ini, bisa ini. Tapi itu berhasil. Berhasilnya indikator saya gini Pak. Jadi di mana itu? Saya di Berau. Saya di Berau. Ya. Komandan, ingat saya komandan. Udah di Polres. Masuk polisi. Oh kamu, siap. Jadi Kapolres deh situ. Ya udah jadi Kapolres. Ada lagi yang saya kan 10 tahun terakhir di Kodam 14. Ada lagi lulus Sesko. Lulus Sesko itu dia masuk jabatan kasih op di Korem. Dia cari saya. Rupanya komandan saya ada di Bapak ada di sini. Saya cari-cari di Kopassus. Dia dapat Kopassus juga. Selesai Sesko dia bilang, udah cari-cari ada di sini. Nah, tapi kalau yang tadi yang dari tidak lulus di ini itu ngalir banyak, ada beberapa orang itu. Terima kasih komandan kalau diarahkan kayak gitu
Ya bagaimana? Ya memang berbekal dari pengalaman-pengalaman itu kita tangkap ilmunya bagaimana instruktur yang ini selama di Magelang. Kemudian kebetulan waktu saya tour of area dari Kopassus, saya ngalami di lembaga pendidikan di Rindam. Ya. Gitu. Jadi sebelum berikan pelajaran itu persepsi itu enak aja, santai aja. Jadi orang kamu ngantuk mau apa dengan persepsi yang pas itu enak dia. Bicara tentang pendidikan, Pak. Bagaimana memacu adik-adik generasi demi generasi ini. Dan dalam hal pendidikan, karena kita rasakan kita harus buka diri, Pak ya. Yang tahu kekurangan kita kan kita per orang. Tahu? Jadi harus buka diri. Pentingnya pendidikan. Gitu Pak ya. Iya. Kita harus buka diri. Luar biasa nih Pak perjalanannya. Kita selesai dulu ngobrolnya kita Pak. Saya kawan Mirmot. Itulah kisah cerita Mayor Infanteri Purnawirawan Hamarudin D. Lalang. Dari berbagai pengalaman tempur, operasi, ternyata memang kalau kita dengarkan tadi ya, kekuatan pertama adalah membangun motivasi, punya motivasi, terus kemudian menjalaninya dengan inisiatif, dengan apa ya, selalu berpikir jangan sampai gagal apa kata komandan nanti, kira-kira gitu. Walaupun kadang-kadang harus keluar dari peta yang diarahkan. Dari rel. Dari rel gitu. Petunjuk yang ada. Iya. Konsekuensinya di situ dipertaruhkan. Ada pertaruhan di situ Pak ya. Konsekuensinya hasil apa tidak? Iya. Kalau gagal mungkin apa yang terjadi, habis. Udah melanggar gagal lagi. Tapi kira-kira gitu. Tapi tentu keputusan itu juga punya faktor-faktor yang jadi pertimbangan gitu kan, dari pengalaman, dari insting ataupun apalah selama di sana gitu, terutama mempelajari medan dan mempelajari musuh. Kuncinya itu juga Pak ya. Iya. Nah, seperti cerita tadi soal di satu tempat tadi kan, bagaimana kita selamatkan musuh itu, musuh dalam tanda kutip ya, karena dengan dia selamat mungkin lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Kira-kira gitu Pak ya. Yang tidak terduga oleh kita. Yang tidak terduga oleh kita. Keluarkan. Oke, sampai di sini dulu kawan Mirmot obrolan kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mirmot, ya. Selamat bertugas. Komando. Pak Hamarudin, terima kasih banyak ya. Sehat terus. Alhamdulillah. Ya.